Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati menerima lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi 13 Juli 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan pada malam ini. Oleh belas kasih dan anugerah-Mu kami dimungkinkan boleh kembali bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing melalui ibadah virtual lewat rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami semua. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam Mika 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mika pasal 1
ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Lululah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Amin. Tuntutan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar, bahkan menyaksikan seseorang menuntut keadilan, menuntut perlakuan adil. Dalam keluarga misalnya, anak-anak menuntut perlakuan adil dari orang tua mereka, baik dalam soal pakaian, sepatu, motor, mobil, bahkan aset rumah dan lain sebagainya. Dalam organisasi, setiap bidang, setiap komisi menginginkan tuntutan perlakuan adil dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Tuntutan perlakuan adil juga dapat dilakukan oleh perseorangan atau lembaga kepada lembaga peradilan. Entah di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, PT UN, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Pembacaan kita malam ini juga berbicara tentang tuntutan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntut umatnya, bangsa Israel dan Yehuda yang melakukan dosa tanpa rasa takut dan bersalah. Mereka berlaku jahat dengan melakukan penyembahan berhala. Mereka melakukan kedursilaan yang adalah kekejian, adalah dosa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Nabi Mika untuk menyuarakan kemarahannya dan memperingatkan mereka sebelum Tuhan sendiri benar-benar menjatuhkan hukuman atas mereka. Jika alam semesta saja gemetar menghadapi Tuhan, lululah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Masakan manusia tidak takut pada Sang Pencipta? Nabi Mika berseru, menegur mereka. Ia menyampaikan tuntutan Allah terkait dengan peribadahan mereka yang hanya sekedar formalitas belaka, formalitas yang hampa. Ia menyampaikan bahwa kegiatan beragama harus disertai dengan cara hidup yang ditandai dengan integritas,
yang ditandai dengan kebaikan, yang ditandai dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Akan tetapi rupa-rupanya peringatan Tuhan melalui Nabi Mika dianggap angin lalu saja. Akhirnya Mika patah hati melihat Israel berpaling dari Allah. Celakalah aku, katanya. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mika 7 ayat 1 sampai 2. Namun ia kembali memusatkan perhatian kepada pengharapannya yang sejati. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Saudara, tuntutan Tuhan sangat berat. Kita perhatikan ayat 6 dan 7 sungguh-sungguh luar biasa. Dia sangat membenci dosa. Dia tidak suka terhadap pelanggaran-pelanggaran manusia. Tetapi sekalipun ia membenci dosa, ia tetap mengasihi pendosa. Karena itu Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali ke jalan yang benar. Tidak sekedar menjadikan ibadah seperti ibadah formalitas belaka seperti orang Yahuda dan orang Israel. Tetapi sungguh-sungguh menghidupinya. Karena itu bertobatlah. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat, mari berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Tuhan beri bagi kami mengawali pekan ini pada malam ini melalui ibadah virtual rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah tertabur. Kami memohon kiranya Roh Kudus sendiri akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami telah baca, apa yang telah kami dengarkan, sehingga teguran Nabi Mika boleh menggerakkan hati kami, boleh mengubahkan hati kami untuk sungguh-sungguh kembali pada jalan Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu, ya Allah. Malam ini kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan setiap orang yang mengikuti ibadah ini, akan anggota jemaat-Mu di jemaat ini dimanapun mereka berada, dalam berbagai pergumulan, kerinduan, harapan dan cita-cita mereka, baik secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kami memohon Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi setiap mereka. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat dan akal budi, ya Tuhan. Berkati setiap usaha kerja dan pelayanan mereka. Kami berdoa, ya Allah, untuk anak-anak kami yang hari ini sudah ada yang masuk sekolah di kelas yang baru, sekolah yang baru. Kami memohon Tuhan memberkati mereka, tetap menjaga, melindungi mereka dari berbagai mara bahaya, termasuk virus corona sekalipun, agar mereka tetap berada dalam dekapan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari buka jalan untuk mereka, ya Allah. Begitu pula anak-anak kami dalam proses penyelesaian studi baik di strata 1, 2, dan 3 dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi dimanapun mereka berada di kota ini, di kota-kota lain, bahkan di negara lain. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, berkati mereka. Beri kesehatan, kekuatan, akal budi, sehingga proses itu boleh mereka lalui bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami di usia senja mereka, dalam keterbatasan fisik yang mereka hadapi Tuhan, yang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, baik yang ada di kota ini, di kota-kota lain, ke dalam tangan-Mu kami mohonkan Tuhan. Kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, terus menopang, menguatkan mereka dalam iman dan harapan, tetap kokoh kepada Tuhan saja. Kami bersyukur bahwa pada hari Minggu tanggal 12 kemarin, gedung gereja ini kembali dibuka untuk peribadahan hari Minggu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan jemaat-Mu kembali bersekutu di rumah-Mu yang kudus melalui berbagai protap yang sudah disiapkan oleh gugus tugas di jemaat ini. Kiranya semua boleh berjalan dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Berkatilah semua yang memberi diri dalam panggilan ini Tuhan. Para hamba Tuhan di jemaat ini, penatua, diaken, pendeta, pengurus OIG, gugus tugas, Tuhan berkati mereka semua. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa pada hari ini beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami memohon Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita bagi mereka di dalam menata tahun baru hidup mereka. Baik bagi Ibu Yuliana Tandi, Yuliana Banne, Dea Yulistina, Dimas Stefano, Etanuel, Winda Valentia. Begitu juga Tuhan yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Apena Pitupulu dan Ibu Herlina Masolo, Bapak Antonius Makaba dan Ibu Yuliana Kombong, Bapak Martinus Kaallo dan Ibu Yulianti Ipang. Berkati keluarga-keluarga yang telah Tuhan bentuk dan terus mengarungi samudra hidup berkeluarga. Teruslah Engkau menjadi nahkoda bagi bahtera rumah tangga mereka, ya Tuhan.
Tuhan, kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu bagi berbagai bentuk penata layanan yang akan diangkat pekan ini lewat virtual, lewat berbagai bentuk, baik oleh OIG, PWGT, PPGT, sekolah minggu, PKB, bahkan juga rehat dan berbagai bentuk lainnya. Tuhan berkati semua, kiranya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terus memberkati para kepala keluarga, para istri di dalam menata kehidupan keluarga mereka. Tuhan, mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara ini, bagi kota kami tercinta di Balikpapan ini. Beri kesehatan kepada pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok. Beri hikmat bagi mereka, secara khusus bagi wali kota kami di kota ini bersama dengan wakilnya dan semua jajaran terkait. Kiranya oleh hikmat-Mu mereka boleh memimpin kota ini dengan baik, terus berjuang memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami akan istirahat malam ini. Beri kuat-Mu bagi kami, sehingga kami boleh melaluinya dalam damai sejahtera-Mu, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami, syukur kami, permohonan kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.